Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perang Tanah Danyang. Singgasananya. Kau benar-benar berhasil menyelamatkan mereka. Tidak semuanya, tapi lebih dari separuh wanita dan anak-anak ini berada di tempat yang aman. Jika pengkhianat itu mendengar kabar ini, dia pasti akan mengirim anak buahnya untuk memburu mereka lagi. Abimanyu tersenyum sambil menggeleng penuh kekaguman. Ia tidak menyangka bahwa Panglima Cakra tidak hanya mengungkap kebenaran, tapi juga telah menyelamatkan ratusan nyawa. Sudahlah, sepertinya jabatan Pati lebih pantas untukmu, Cakra. Pati Raksawira akhirnya mengakui kehebatan Panglima Cakra. Ia merangkul pemuda yang baru saja hampir ia bunuh itu dengan bangga. Eyangmu Mardaya pasti bangga denganmu, Cakra. Usai laporan selesai, suasana beralih serius. Mereka mulai menyusun strategi untuk menyelidiki kerajaan-kerajaan yang disiapkan sebagai tumbal bagi kebangkitan sosok mengerikan bernama Angkarasaka. Makhluk yang namanya bahkan tidak bisa disebut oleh Panglima Cakra. Mereka memahami betapa berbahayanya ancaman ini. Abimanyu yang masih merenung mengambil lukisan peta Jawa itu dan mulai menandai beberapa titik di sana. Sambil menulis, ia menggumamkan kata-kata seperti mantra. Penguasa selatan, penguasa angin utara, alas wetan. Tanda demi tanda mulai muncul di peta dan ekspresi wajahnya tampak semakin berat. Hingga akhirnya pena di tangannya patah tanpa sengaja. Suara pena yang patah itu menggetarkan hati semua yang ada di tenda. Abimanyu tertegun menyadari sesuatu yang mengerikan. Perang para Danyang. Semua ini terjadi karena ini. Matanya tajam menatap peta. Di titik-titik yang ia tandai, tempat-tempat bencana besar pernah terjadi. Abimanyu menyadari bahwa lokasi-lokasi itu adalah medan pertempuran para Danyang. Penjaga gaib tanah Jawa yang bertarung di alam lain. Meski pertempuran mereka tidak kasat mata, benturan energinya merusak keseimbangan alam fisik. Para Danyang hitam yang tersesat telah menginginkan kebangkitan Angkarasaka. Mereka ingin melenyapkan manusia dan mengklaim kembali tanah ini sepenuhnya. Prabu Ramawijaya mengangguk, menyadari sepenuhnya apa yang Abimanyu maksudkan. Dan para penguasa gaib Jawa lainnya mencoba menghalangi kebangkitan itu. Mereka tetap setia menjaga keseimbangan. Suasana dalam tenda berubah. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal manusia melawan manusia, melainkan pertarungan antara kebaikan dan kegelapan yang bisa mengguncang keseimbangan dunia. Kita harus mencari cara untuk memberitahu ayah dan Baswara mengenai ini. Tapi prajurit yang kembali mengatakan bahwa Yang Mulia Raja Indrajaya dan yang lain telah moksa di puncak Mahameru yang mulia. Abimanyu tersenyum, begitu juga Prabu Ramawijaya. Mereka belum meninggalkan kita, Raksawira. Hanya saja saat ini mereka hidup di aliran waktu yang berbeda. Di zaman Wirabumi, ombak besar menderu setiap pantai yang berbatasan dengan Pulau Jawa. Angin berhembus dengan kencang seperti mengamuk menyambut kekuatan besar yang mendekat. Purbawangi, apa yang terjadi? Kertasukma begitu cemas melihat tubuh Purbawangi gemetar dengan keringat dingin yang bercucuran. Sudah waktunya, Mas. Sudah waktunya. Purbawangi masih dalam penerawangan. Ia melihat berbagai kekacauan dan bertanda kemunculan sosok yang begitu kuat.
Apakah itu dia? Sosok yang dimaksudkan oleh Prabu Ramawijaya dulu? Benar. Aku tidak menyangka ada sosok segelap ini. Wirabumi mencabut kerisnya dari sarung, memeriksa bilahnya dan mengikatkannya di samping pinggang. Kertasukmo mengambil tombak Panglima Brahma dan beberapa kali mengayunkannya. Ia memastikan bahwa tombak itu akan menemaninya dalam pertempuran kali ini. Anak-anak kita pun mulai bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Mereka bocah-bocah bodoh, umpat Wirabumi, namun Kertasukmo segera menepuk bahu Wirabumi untuk menenangkannya. Darah Sambara juga mengalir di tubuh mereka. Aku yakin mereka juga merasakan hal yang sama seperti kita. Purbawangi berdiri meninggalkan penerawangannya. Ia menghampiri kedua saudaranya itu. Kalaupun harus ada yang mati, semoga itu hanya di antara kita. Jangan biarkan anak-anak kita bertaruh nyawa. Kertasukmo dan Wirabumi sepakat. Mereka lah yang akan bertarung di garis depan dan tidak membiarkan Sambara yang lain terlibat langsung dengan perang paradanya. Tolong anak saya masih belum kembali, teriak seorang ibu, namun warga lainnya memaksa ibu itu untuk meninggalkan desa yang sudah porak-poranda. Kita harus pergi, Bu. Tidak mungkin ada yang bisa selamat jika kita terlambat untuk pergi. Suara raungan yang begitu keras terdengar dari dalam hutan di dekat desa itu. Kabut hitam sudah menyelimuti desa dan yang lebih pekat akan segera datang. Saya tidak mungkin meninggalkan anak saya. Dia pergi ke hutan demi mencari makanan untuk kami. Ia menangis, tapi kegelapan mulai menaungi desa. Bau busuk pun semakin menyengat. Di tengah rintihan itu tiba-tiba seseorang berlari melesat menerjang kabut hitam itu dan masuk ke arah desa. Di mana anak itu? Arah timur. Ada 3 pohon besar yang terpisah dari pohon lainnya. Anak itu ada di sana. Mendengar arahan Purbawangi, Wirabumi melesat ke arah itu dan mendapati seorang anak lelaki yang tengah ketakutan menanti di atas salah satu pohon. Ia terus melihat ke bawah. Ada seekor ular besar yang menaiki pohon untuk mengincarnya. Ratusan nyawa yang kalian habisi masih belum cukup. Wirabumi yang terbakar oleh emosi merobek tubuh ular itu dan mendapati sisa-sisa jasad bayi di dalam tubuhnya. Ular itu terjatuh dan meronta. Tubuhnya pun tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi asap hitam. Ular jadi-jadian. Anak itu kaget melihat kenyataan itu. Turun, nak, ucap Purbawangi menenangkan anak itu. Anak itu tidak mengenali mereka bertiga, namun ia segera tahu bahwa keberadaan ketiga orang itu menyelamatkannya dari situasi itu. Bawa dia pergi jauh-jauh. Kertasukmo menggendong anak itu dengan cepat menuju ke arah ibunya yang begitu cemas. Suara raungan itu terdengar semalaman. Hampir di setiap rumah ada yang mati. Sebenarnya apa yang terjadi, Tuan? Sosok terkutuk akan bangkit. Peperangan besar akan terjadi. Apa kita semua akan mati? Kertasukmo menurunkan anak itu saat sampai di mulut hutan. Siapa namamu? Langit, Tuan. Sesampainya di desa, mereka menemukan seluruh bangunan desa sudah dipenuhi oleh ular. Kertasukmo menyadari ibu dari anak itu masih menunggu di ujung desa. Ia pun mengambil sebatang kayu, melilitkan sebuah kain di ujungnya dan membakarnya. Sebuah mantra dibacakan di hadapan api itu dan sesuatu yang aneh membuat api yang membara itu menjadi terasa hangat. Langit, bawa ini. Ular-ular itu tidak akan menyerangmu selama ada api ini. Pergi dan lindungi ibumu. Terima kasih, Tuan. Anak kecil bernama Langit itu pun pergi. Ia meninggalkan Kertasukmo yang juga segera berpaling kembali menemui Wirabumi dan Purbawangi. Dari dalam hutan itu, mereka menyadari kengerian yang melanda alam manusia. Manusia tak menyadarinya, yang terlihat hanyalah bencana yang melahap sebuah bukit hingga sebuah lubang besar tercipta di tempat itu.
Namun di mata mereka, langit sudah dipenuhi makhluk-makhluk penguasa gaib yang tidak pernah menampakkan wujudnya. Kalian seharusnya tidak perlu melibatkan diri dalam pertarungan ini. Angin berhembus membawa suara dan perlahan membentuk sosok perempuan yang melayang. Kami harus nyai. Alam kami yang kami pertaruhkan. Langkah kaki tanpa wujud menapak di tanah yang mereka lalui. Telapaknya begitu besar hingga menumbangkan pepohonan di sekitar mereka. Sambara di setiap zaman memang tidak pernah berubah. Suara berat dari sosok raksasa yang tak kasat mata terdengar bersama langkah kaki itu. Kekuatan kami bukan kekuatan yang bisa kalian tandingi. Cukup lakukan apa yang harus kalian lakukan dan jauhi pertarungan di dekat kalian. Raksasa itu memperingatkan mereka bertiga walaupun tidak mengenal sosok-sosok itu. Sepertinya garis keturunan Sambara tidak asing di ingatan mereka. Benturan kekuatan yang begitu besar terjadi di sebuah lubang besar di tengah hutan itu. Tanah retak, suhu tak beraturan, angin bertiup tanpa arah. Kertasukma sudah menggenggam tombak Panglima Brasma dan mempersiapkan mantra yang berhasil mereka temukan. Kita maju sekarang. Mantra yang Kertasukma bacakan membuat ukiran aksara di kayu tombak itu menyala dan membuat mata tombak berpijar. Kekuatannya yang begitu besar mendorong tombak itu melesat memecah batas ruang hingga sebuah retakan di udara terbentuk. Tanpa menunggu aba-aba, mereka bertiga masuk ke alam terlarang di mana tak sepantasnya manusia berada di sana. Alamnya diciptakan sebagai sisi lain semesta untuk dihuni para danyang. Tanah para danyang. Hentikan, keluarkan kami dari sini. Panas, selamatkan kami. Tolong, aku sudah tidak sanggup berlari. Tak seperti yang mereka pikirkan, tanah para danyang yang sakral menyambut mereka dengan suara rintihan dan teriakan manusia yang ketakutan. Mereka terikat dengan danyang yang mereka sembah. Keberadaan mereka hanyalah amunisi bagi sesembahan mereka. Manusia-manusia goblok. Mereka melihat dengan jelas manusia-manusia dengan tubuh yang tidak utuh namun tetap hidup. Ada yang berlarian di tanah yang hancur, ada yang terikat pada sebuah guci kayu besar, hingga ada yang terikat pada tubuh makhluk berlendir. Percuma, mereka tidak mungkin selamat. Langit malam yang gelap mendadak diterangi cahaya menyilaukan. Sebuah batu meteor raksasa menerobos atmosfer, melesat bagaikan kehancuran yang dijatuhi dari surga, seolah siap melumat tanah di bawahnya. Minggir! Kertasukma wajahnya penuh kecemasan. Tidak. Kita tidak akan sempat. Tangan dan kaki Wirabumi terasa lumpuh, dan ia tahu bahwa bahkan satu langkah pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Meteor semakin dekat, nyaris menelan tanah tempat mereka berdiri. Tapi tepat saat batu api itu hendak menghantam, sebuah penghalang tak kasat mata muncul. Menyelimuti area tersebut, batu itu pecah menjadi ribuan serpihan yang menghujami tanah. Wirabumi dan yang lainnya tersentak ketika sosok besar menyerupai kura-kura raksasa bangkit dari tanah. Tubuhnya yang perkasa jelas menjadi sumber dari penghalang gaib itu. Kuil. Purbawangi menunjuk ke sebuah bangunan tua yang dikelilingi badai. Pusat pertempuran ada di kuil itu. Tanpa ragu mereka menerobos medan yang semakin kacau menuju kuil. Suara ledakan guntur menyambar di atas mereka. Petir saling bersahutan, hujan deras tiba-tiba turun, hanya untuk disusul udara panas yang membakar. Cuaca berubah liar, seakan alam sendiri berada dalam amarah. Saat mereka mendekati pusaran yang menyelimuti kuil, dari balik badai muncul sekawanan makhluk bersayap kelelawar, berterbangan dengan sayap bersisik tajam. Wirabumi dan yang lainnya bersiap bertarung, namun tiba-tiba mereka menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tidak mengincar mereka. Mereka mengejar sosok lain. Sosok hitam dengan rambut panjang yang tengah berlari ketakutan dari kejaran kawanan makhluk tersebut. Sembunyi.
Mereka mencari perlindungan di balik batu besar. Diam-diam menyaksikan makhluk bersayap itu mengejar dan mencabik-cabik sosok hitam tersebut. Wirabumi menahan napas ketika menyadari ada sesuatu yang digenggam erat oleh makhluk hitam itu. Dengan gerakan cepat, Wirabumi melompat keluar dari persembunyiannya, menghempaskan serangannya langsung merobek sayap-sayap makhluk itu. Makhluk hitam itu jatuh, tubuhnya penuh luka. Darah mengalir deras. Wirabumi, jangan gegabah. Purbawangi memelototi Wirabumi yang tidak habis pikir dengan tindakannya sendiri. Entah kenapa ia tiba-tiba terdorong untuk menolong sosok misterius itu. Melihat Wirabumi terjun dalam bahaya, Kertasukma dan Purbawangi pun tidak punya pilihan lain. Tombak di tangan Kertasukma menyala merah, dan dengan ayunan yang mematikan, ia menembus tubuh 3 makhluk bersayap sekaligus, membakar mereka menjadi abu. Purbawangi bergerak lincah bak penari. Setiap kali ia menghindar, kepala makhluk-makhluk terbang itu pecah satu persatu tanpa ia sentuh. Sementara itu, Wirabumi menghancurkan sisa makhluk dengan ganas, mengumpulkan kepala mereka dan menumpuknya dengan dingin. Saat memastikan tidak ada lagi yang tersisa, ia kembali ke sisi makhluk hitam yang sekarat itu. Di tangan sosok tersebut tersembunyi sebuah benda yang ia lindungi mati-matian, sebuah mahkota. Terlihat megah bahkan di tengah darah yang membasahi permata-permatanya. Namun sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, sebuah sosok perempuan melayang turun dari langit dengan anggun. Ia mengenakan kebaya hitam, selendangnya berkibar menambah kesan mistis. Berani sekali kau membawa pusaka Ratu Ular. Suaranya menggema penuh kemarahan, tatapannya yang tajam menghujam Wirabumi dan yang lainnya, seolah menyampaikan kutukan yang siap membinasakan. Di hadapan Wirabumi terjadi hal yang begitu luar biasa, pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan dilihatnya dalam hidup ini. Pohon-pohon yang tumbang tiba-tiba melayang, berputar dan dilemparkan dengan kekuatan luar biasa di atas kendali sosok Danyang Hitam. Wirabumi tak membuang waktu, segera mengangkat tubuh makhluk hitam yang terluka itu dan mencoba menghindar dari pohon-pohon yang menghujani mereka. Namun usaha itu tidak cukup, sosok Danyang Hitam tetap mengejar mereka dengan kekuatan yang semakin menakutkan. Dasar tikus-tikus kurang ajar. Danyang itu memekik penuh amarah, wajahnya yang gelap menghitam, dan dengan satu hentakan energi, tekanan dahsyat muncul membuat Wirabumi dan yang lainnya terhempas jauh. Bahkan untuk bangkit pun mereka merasa seperti tertindih oleh beban tak terlihat. Kekuatannya begitu luar biasa. Apakah selisih kekuatan kita sebesar ini? Gumam Kertasukma diliputi ketakutannya menggigit, namun tidak dengan Wirabumi. Dalam keadaan genting itu, ia mencabut kerisnya, menggores telapak tangannya sambil melafalkan mantra pelindung. Bayu Angkoro. Ia menancapkan keris ke tanah, dan seketika badai angin muncul dari tempatnya berdiri, menyerbu ke arah Danyang Hitam dengan kekuatannya cukup untuk mengoyak kulitnya. Danyang Hitam itu terkejut, wajahnya tercabik oleh hembusan angin tajam. Bagaimana mungkin? Ia semakin marah, namun ia kembali melawan dengan energi gaibnya yang mendorong angin Wirabumi menghancurkan pepohonan di sekitar mereka. Hingga akhirnya Wirabumi terpental jauh. Kekuatanmu hanya pemberian, takkan mampu menandingi kekuatan Danyang, pemilik sebenarnya. Jangan sombong dengan kekuatan lemahmu itu. Danyang Hitam semakin murka. Wirabumi dalam kondisi yang semakin melemah berusaha keras untuk tetap bertahan, namun tak kuasa menghadapi kekuatan yang luar biasa itu. Matilah. Pusaka Ratu Ular harus kembali ke tempatnya. Ia menyeringai, seketika langit menjadi gelap. Atmosfer di sekeliling mereka berubah mencekam. Tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang mengerikan. Darah segar mulai menetes dari mata mereka. Purbawangi. Tidak. Aku tidak bisa menahan kutukan ini.
Wajah Purbawengi berkerut menahan rasa sakit dan keputusasaan. Dan yang hitam itu tersenyum penuh kemenangan, meyakini bahwa ia telah meraih tujuannya. Namun tiba-tiba angin berhembus kencang, jauh lebih kuat dari sebelumnya, menghantam Danyang Hitam dan mengusir kutukannya. Danyang itu terkejut lalu menatap ke arah hutan dengan kemarahan bercampur ketakutan. Kau bilang kekuatanku lemah. Suara tajam dan anggun terdengar di udara. Dari balik bayang-bayang pohon muncul sosok perempuan yang anggun dengan selendang berkilauan, penuh kekuatan. Angin di sekelilingnya berputar dengan intensitas tak terkendali. Puspa Cempaka. Suaranya merendah untuk pertama kalinya. Kanjeng Ratu Puspa Cempaka melangkah maju menatap Wirabumi. Aku merasakan anginku di tempat ini. Tak kusangka kau yang memanggilnya. Kanjeng Ratu, kau telah menyelamatkanku 2 kali. Tidak ada alasan untuk melindungi mereka yang memilih berjalan di jalan kebenaran. Biarkan aku yang menangani Nyai Durgati. Nyai Durgati mendengus. Kau melawanku demi manusia. Kau benar-benar bodoh, Puspa Cempaka. Manusia hanya merusak alam yang kita lindungi. Saatnya kita mengambil alih mereka, bukan melindungi. Namun Kanjeng Ratu tidak terpengaruh. Dengan gerakan halus ia mengayunkan selendangnya, menciptakan badai angin yang menerbangkan Nyai Durgati hingga sosoknya terhempas jauh. Bodoh. Kau bodoh. Sementara pertempuran antara 2 kekuatan gaib itu memanas, Wirabumi kembali memeriksa kondisi makhluk hitam yang terluka di sampingnya. Makhluk itu menatapnya dengan pandangan lemah dan berbisik. Jika 2 mahkota bersatu, ia akan bangkit. Alam manusia akan hancur. Aku tidak berkhianat pada Danyang Hitam, tapi aku tidak akan mengkhianati Sang Pencipta. Mendengar kata-kata itu, seketika Purbawengi mendapatkan penglihatan, penerawangan tentang takdir yang mungkin terjadi jika 2 mahkota itu bersatu. Wisangkolo, apa itu namamu? Wisangkolo dengan napas yang berat dan tubuhnya penuh luka mengangguk lemah. Purbawengi menjelaskan bahwa Wisangkolo salah satu dari Danyang Hitam. Ia telah berkhianat terhadap kaumnya dengan mencuri pusaka Ratu Ular, mahkota penuh energi yang berfungsi sebagai segel alam kedewataan. Energi dalam pusaka itu begitu besar, cukup untuk mencegah kebangkitan Angkara Saka. Aku tidak berpihak pada manusia. Tugas kami adalah menjaga keseimbangan, bukan menguasainya. Wisangkolo sambil berusaha menenangkan dirinya. Dengan sentuhan tangan Purbawengi, luka-luka Wisangkolo perlahan menutup, meskipun kekuatannya masih belum sepenuhnya pulih. Di tengah pertarungan dahsyat antara Kanjeng Ratu Puspa Cempaka dan Nyai Durgati, Wirabumi berteriak kepada Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, apa yang dikatakan Wisangkala itu benar? Kanjeng Ratu melawan kekuatan Nyai Durgati dengan seluruh kekuatan anginnya. Dia benar, Wirabumi. Kalian harus membawa pusaka Ratu Ular itu ke sisi lain kuil. Di sana para Danyang Putih akan menyegel pusaka itu, mengunci Manjing Marcopodo bersama. Dengan begitu, Angkara Saka tidak akan pernah bisa bangkit di dunia ini. Mendengar perintah itu, Nyai Durgati berteriak penuh amarah. Kalian tidak akan berhasil. Ia menyerang mereka dengan seluruh kekuatannya, namun Kanjeng Ratu Puspa Cempaka dengan ketangkasan dan kekuatan anginnya terus menahannya, memastikan Nyai Durgati tidak dapat mendekati Wirabumi dan yang lainnya. Wisangkolo yang kini mengambil wujud manusia untuk mempermudah perjalanan mereka melangkah dengan Wirabumi dan Purbawengi menuju kuil yang terletak di tengah pusaran badai. Mereka mengerti bahwa membawa pusaka Ratu Ular ke sisi lain kuil adalah satu-satunya cara untuk memastikan keseimbangan alam tetap terjaga dan menghalangi kebangkitan Angkara Saka. Di bawah ancaman kekuatan gelap yang tak henti-hentinya mengincar, mereka bergerak dengan hati-hati,
menyadari bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada takdir yang akan menentukan nasib dunia. Di sisi lain, Wirabumi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pertarungan para danyang tidak hanya terjadi antara danyang hitam dan putih. Di tengah kekuatan yang begitu besar itu, ada sekelompok manusia yang bertarung di sana. Akhirnya kalian tiba. Seorang kakek tua bertelanjang dada dengan tubuhnya yang kekar terengah-engah setelah menghalangi sebuah serangan besar menghancurkan kuil. Tidak mungkin. Purbawangi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sosok di depannya adalah sosok besar yang ia kagumi di masa kecilnya. Apa tombakku membantumu? Sosok tua lain muncul menghampiri Kertasukmo. Ia masih berjuang dengan sisa-sisa pakaian kerajaan yang sudah hancur. Kertasukmo sangat mengenali sosok itu walau dengan raganya yang sudah tua. Sementara itu, Wirabumi tidak bisa berhenti memandang sosok yang berani maju seorang diri di pertempuran di hadapannya. Jagat bara telah bangkit sepenuhnya. Bola api membara melesat dari tubuhnya mengincar sosok di hadapannya. Dewi Agni membalas dengan semburan api hitam. Tapi bukan itu yang membuatnya terpaku. Seorang manusia maju ke titik pertemuan serangan itu bersama seekor kera tua yang melayang. Ia melompat menerima serangan itu. Kekuatan dari kera itu melapisi tubuhnya hingga dengan sapuan tendangan, benturan kekuatan itu terpental ke langit. Langit seolah terbakar ketika kekuatan kedua danyang itu pecah di langit. Pangeran Baswara, Raja Indrajaya, Panglima Brahma, bagaimana mungkin kalian masih hidup? Purbawangi tak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Ketiga sosok yang telah lama menghilang itu terlihat begitu lelah. Purbawangi tidak mengerti bagaimana mereka bisa bertahan hingga dipertemukan di alam ini. kalian sudah menua ternyata. Selama itukah kita meninggalkan alam manusia? Benar, kami baru beberapa tahun di alam ini. Ternyata cukup menyakitkan saat mengetahui cucu-cucu kita sudah menua. Purbawangi, biarkan mereka istirahat. Rawat mereka biar kita menggantikan mereka. Wisangkala menarik pakaian Purbawangi dan menunjukkan mahkota yang terus ia bawa. Saat itu Raja Indrajaya menyadari pusaka Ratu Ular yang dibawa oleh Wisangkala itu. Itu benar yang mulia. Wisangkala yang membawa pusaka ini dari perlindungan Danyang Hitam. Purbawangi mencoba memulihkan luka-luka Panglima Brahma dan Raja Indrajaya. Ini benar-benar pusaka Ratu Ular. Dengan benda ini mungkin kita bisa menghentikan peperangan ini. Raja Indrajaya berubah bersemangat. Sementara itu, api Jagadbara kembali membara. Ia mengobarkan api dengan penuh amarah sementara Dewi Agni terus mengamuk. Sayangnya Baswara kewalahan. Ia belum siap menangkal serangan itu sekali lagi. Sial! Baswara berusaha mengumpulkan kekuatannya secepat mungkin. Jagat telah lembut boten duwe wujud. Surga loga surga kayangan. Langit lan bumi nyawiji kini angkara nyading sukmo. Sebuah keris melesat dan menancap di tanah. Mantra Wirabumi membuat keris itu menyala dan angin kencang menarik kedua api yang saling beradu itu masuk ke dalam keris itu. Keris itu Wirabumi. Baswara menyadari keberadaan Wirabumi dan kembali membangun kekuatan. Aku benci melihat pangerannya membuang tahtanya dan bertarung sendiri seperti merasa yang paling kuat. Wirabumi berusaha menahan rasa senangnya. Sejak kapan kau belajar lancar seperti itu, Wirabumi? Jangan lupa saat ini umur kita tidak jauh berbeda. Aku bukan anak kecil lemah seperti dulu. Wirabumi benar-benar tidak bisa menyampaikan rasa khawatirnya. Baswara adalah sahabat eyangnya Daryana yang ia kagumi.
Kalau begitu buktikan. Kegilaan terjadi di sana. Wirabumi dan Baswara menangkal berbagai serangan yang mengarah pada kuil dan yang membuka celah ke alam manusia. Wirabumi baru sadar jika bencana yang terjadi di alamnya saat ini mungkin sudah memusnahkan banyak manusia jika Baswara dan yang lainnya tidak menahannya. Tapi beberapa saat kemudian Wirabumi dikagetkan dengan bukit yang tumbuh dengan sendirinya. Di langit masih ada gemuruh petir yang berasal dari sosok yang menyerupai kuda hitam dengan 2 tanduk di kepalanya. Pertarungan Ratu Puspacempaka dan Nyai Durgati pun sudah sampai di tempat mereka berada saat bebatuan berjatuhan. Seekor naga melayang memunculkan dinding ombak menghalau bebatuan dari Kolobuto. Bawa pusaka itu ke dalam kuil. Segel pusaka itu untuk selamanya. Teriak Dewi Naganingrum. Yang menyadari mahkota itu kini berada di tangan Raja Indrajaya. Menerima perintah itu, Raja Indrajaya pun menyudahi pemulihannya. Yang membawa mahkota itu berlari menebus berbagai kekacauan yang ada di sana. Dewi Naganingrum merubah wujudnya menjadi manusia dan menahan setiap serangan yang mengarah kepada mereka. Jangan berani-berani. Kolobuto melemparkan sebuah bukit ke arah kuil itu. Wirabumi tertegun melihat bukit yang melayang ke arahnya. Baswara pun tercengang. Mereka merasa tidak ada jalan untuk selamat dari serangan itu. Ombak Naganingrum hingga angin Puspacempaka benar-benar dipecundangi saat mencoba menahan bukit yang akan melumat mereka. Tapi belum sempat bukit itu sampai ke tanah, tiba-tiba bukit itu berhenti di udara. Ada sosok tak kasat mata yang menghentikan bukit itu di udara. Jangan takut, Putra Cahaya Loka sudah datang. Wirabumi mengingat tawa itu adalah sosok raksasa besar yang melewatinya saat hendak memasuki celah tanah Paradanyang. Kita selamat. Baswara terlihat benar-benar cemas. Tidak ada waktu. Kita harus segera menyegel pusaka Ratu Ular dan Manjing Marcopodo bersamaan. Kedatangan Buto Cahaya Loka merubah alur pertarungan. Baswara dan Wirabumi pun memilih bertaruh untuk meninggalkan pertarungan itu dan mengawal Raja Indrajaya bersama yang lainnya. Di dalam kuil batu itu, ratusan ular sudah menanti bersama seekor ular besar bertanduk yang sudah bersiap melahap mereka. Tapi Dewi Naganingrum tidak membiarkan sosok itu menyentuh Raja Indrajaya dan yang lainnya. Dengan kemampuannya, darah dari tubuh ular itu mengalir keluar dengan kekuatan Dewi Naganingrum. Jika kau menyegel pusaka itu, kita tidak akan pernah memiliki tempat di alam manusia. Suara Kolobuto terdengar menggema hingga ke dalam. Kita bisa membuktikan bahwa kita Paradanyang adalah makhluk yang lebih mulia dari manusia. Nyai Durgati pun masih mencoba merubah pikiran dan yang lain. Tapi apa artinya jika itu menjadi akhir dari alam ini? Suara Wisangkolo terdengar membalas danyang-danyang itu yang berdiri di hadapan kuil menyaksikan kejadian yang bisa membinasakan alam ini. Pengkhianat. Di tengah pertarungan itu Nyai Durgati melemparkan kutukan pada Wisangkolo, namun Ratu Puspacempaka dengan cekatan menghalaunya. Tapi tiba-tiba ular-ular besar muncul di sekitar kuil dan menerkam Wisangkolo. Ia melilit dan memisahkan kedua tangan makhluk itu dari tubuhnya. Wisangkolo. Purbawangi menyadari keadaan Wisangkolo dengan penerawangannya. Ia menahan langkahnya namun Kertasukma menariknya kembali. Ini bukan saatnya Purbawangi. Kanjeng Ratu Puspacempaka marah. Tanaman tumbuh dengan cepat melilit ular itu dan membunuhnya hingga mati. Sebuah pohon menangkap tubuh Wisangkolo yang berada di penghujung nyawa. Kau tidak pantas mati seperti ini. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Ucap Puspacempaka pada Wisangkolo. Tubuh yang hampir kehilangan kesadaran itu pun terlilit oleh akar-akar dan masuk ke dalam tanah. Melihat hal itu, Purbawangi merasa cukup tenang. Mereka pun tiba di sebuah ruangan yang masih berdinding batu gua dan suara pertarungan pun terdengar di sana. Apa yang terjadi di sana? Manjing Marcopodo disimpan di sana.
dan yang hitam lainnya dan Ratu Segerani mencoba merebutnya untuk melepaskan Angkarasaka dengan kekuatan kedua pusaka ini. Lalu siapa yang melindungi pusaka itu? Orang-orang bodoh yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Kertasukma tak mengerti sampai saat mereka semakin dekat ke ruangan itu dan melihat sosok yang bertarung seorang diri melawan pasukan prajurit kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu Segerani, dia sudah sampai di sini. Tak lebih dari itu, mata Wirabumi dan Kertasukma berkaca-kaca. Purbawangi tak mampu menahan air matanya. Yang Daryana. Hujan mengguyur deras disertai angin kencang yang menerbangkan dedaunan dan menghantam pepohonan. Kilat menyambar tanpa henti, menerangi kegelapan malam dengan cahaya yang menakutkan. Di tengah badai ini, pasukan Cakra Manugal berdiri tegak di atas reruntuhan istana salah satu kerajaan sekutu, yaitu Tunggalgiri yang telah mereka tundukkan. Prabu Ramajaya dengan pakaian perangnya yang penuh noda darah dan lumpur berdiri di depan rakyat yang ketakutan. Suaranya menggema melawan gemuruh badai. Mulai saat ini, seluruh rakyat di kerajaan ini berada dalam perlindungan kerajaan Indrajaya. Para warga yang sebelumnya gemetar karena ketakutan mulai merasakan sedikit ketenangan. Nyawa mereka telah terselamatkan dari ritual penumbalan massal yang diinisiasi oleh raja mereka sendiri, yang kini telah tewas di tangan pasukan Indrajaya. Sementara itu, Abimanyu berdiri di sisi Prabu Ramajaya mengamati badai yang kian menggila. Petir menyambar hanya beberapa meter dari mereka, membuat suasana sedikit mencekam. Kerajaan Tunggulgiri dan 3 kerajaan lainnya telah kita kuasai. Hanya ini yang bisa kita lakukan dalam peran kita sebagai manusia. Prabu Ramajaya menoleh dengan pandangan yang penuh keraguan. Apa saatnya kita menyusul Ayah dan Baswara? Tanyanya mengacu pada pasukan lain yang bertempur di wilayah berbeda. Abimanyu menggelengkan kepala, rahangnya mengeras. Kau baru saja memberikan pernyataan pada rakyat-rakyat itu, dan sekarang kau berencana meninggalkan mereka. Ramajaya tersentak oleh teguran itu, namun kegelisahan di dalam hatinya terus bergolak. Aku hanya merasa harus melakukan segala cara untuk menghentikan bencana ini, bahkan jika nyawaku harus menjadi taruhannya. Abimanyu melangkah maju, menatap kakaknya dengan tatapan tajam yang penuh amarah dan tekad. Jangan sombong, Ramajaya. Tidak semua masalah harus kau tuntaskan sendiri. Ada saatnya kita menunggu. Percayalah pada mereka yang tengah berjuang dan pada takdir Sang Pencipta. Perkataan itu menghantam Prabu Ramajaya seperti guntur di dadanya. Ia menunduk sejenak, menggenggam gagang pedangnya yang dingin. Ia tahu Abimanyu benar, namun hatinya masih gelisah. Di kejauhan, suara genderang perang masih terdengar, tanda bahwa pertempuran di Tanah Danyang belum usai. Namun untuk saat ini, Prabu Ramajaya memutuskan bertahan bersama rakyat yang ia lindungi, berusaha memberi mereka harapan di tengah bencana yang mencekam. Dengan tatapannya lebih tenang namun tetap penuh tekad, ia memandang badai yang terus mengamuk di langit. Kami serahkan sisanya padamu, Ayah. Ia seakan berdoa pada mereka yang masih bertempur dan kepada Sang Pencipta, memohon kekuatan untuk melindungi orang-orang yang ia kasihi. Badai besar mengamuk tanpa ampun, menciptakan kekacauan yang melampaui batas alam. Langit terbelah oleh petir-petir yang bersahutan, seakan membakar malam dengan cahayanya. Tanah berguncang hebat, tidak lagi dapat dijadikan pijakan. Segalanya seolah diambang kehancuran total, membawa hawa kematian yang mengerikan. Di tengah kekacauan itu, Ratu Puspacempaka melindungi Wisangkolo yang lemah dari serangan para danyang hitam. Sosok-sosok mengerikan itu bergerak dengan kekuatan alam yang mematikan. Sementara Ratu Puspacempaka memutar selendangnya, menciptakan perisai cahaya untuk menahan hujan serangan bertubi-tubi.
Manjing Marcopodo disimpan di sana. Danya hitam lainnya bersama Ratu Segerani sedang mencoba merebutnya demi membangkitkan Angkarasaka dengan kekuatan kedua pusaka itu. Lalu siapa yang menjaga pusaka itu? Kertasukma mencabut kerisnya bersiap menghadapi apapun yang menunggu di depan mereka. Orang bodoh yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, jawab Baswara dingin, tatapannya penuh tekad. Ketika mereka mendekati kuil batu yang tersembunyi di tengah hutan lebat, mereka melihat pertarungan yang tidak seimbang. Prajurit-prajurit yang telah dikuasai kekuatan hitam menyerang sosok yang berdiri sendirian di tengah area. Di belakang mereka, Ratu Segerani dengan tubuh yang mulai dipenuhi sisik ular menebarkan aura ancaman yang mematikan. Raja Indrajaya memimpin pasukannya. Namun ia geram saat menyadari banyak dari mereka telah dirasuki kekuatan gelap, berubah menjadi alat tak bernyawa bagi para danyang hitam. Di tengah arena, mereka melihat sosok yang tidak terduga, yaitu Daryana yang bertarung mati-matian melawan para prajurit yang menyerangnya tanpa henti. Tidak mungkin. Tapi benar. Itu benar dia. Eyang Daryana. Purbawangi memastikan suaranya penuh emosi. Tanpa ragu Wirabumi menerjang masuk ke dalam pertarungan itu, mengangkat kerisnya tinggi-tinggi sambil mengucapkan mantra. Jagat lelembut mboten duwe wujud. Surga loka surga kayangan. Langit lan buminya wiji. Keris itu dilemparkan ke langit-langit kuil, menancap dengan suara dentuman yang menggema. Seketika api besar muncul dari keris tersebut, menyapu prajurit-prajurit yang telah dirasuki kekuatan gelap. Api jagat bara. Ratu Segerani matanya melebar saat menyadari kekuatan kuno itu. Jangan pijakan kakimu ke tanah. Purbawangi memperingatkan Wirabumi. Mengikuti perintah itu, Wirabumi melompat menggunakan tubuh-tubuh prajurit sebagai pijakan. Benar saja, tanah di bawah mereka seketika dipenuhi ular-ular hitam yang keluar dari dalam bumi, melahap jasad-jasad yang berserakan. Daryana yang menyadari keberadaan cucu-cucunya menciptakan pusaran angin besar dengan gerakan tangannya, menyapu ular-ular itu hingga terhempas dan terpotong-potong oleh angin tajam. Eyang! Kertasukma semangat berlari menghampiri sambil memenggal kepala prajurit-prajurit gelap yang mencoba menghalanginya. Namun perhatian semua orang teralihkan oleh sosok Raja Indrajaya yang membawa mahkota pusaka Ratu Ular. Mahkota itu, kalian berhasil. Ratu Segerani yang melihat mahkota itu berteriak dengan amarah membara. Bagaimana mungkin pusaka Ratu Ular ada pada kalian? Pasti ada pengkhianat. Dalam sekejap, Ratu Segerani melesat menuju Raja Indrajaya, namun Purbawangi lebih cepat. Ia berhasil merebut mahkota itu dari tangan Raja Indrajaya dan menyembunyikannya dengan mantra pelindung, membuat Ratu Segerani semakin murka. Serahkan pusaka itu. Tubuh Ratu Segerani kini dipenuhi sisik mengkilap yang memantulkan cahaya api di sekitarnya. Panglima Brasma yang menyadari bahaya itu menghadang Ratu Segerani dengan tombaknya. Namun serangannya tidak berarti apa-apa. Tombak yang dipenuhi kekuatan kanuragan itu bahkan tidak mampu menembus kulit sisik sang ratu. Tubuhnya bukan lagi tubuh manusia. Raja Indrajaya mengangkat pedangnya yang bersinar karena sebagian sukmanya telah merasuk ke dalamnya. Sebuah lubang terbuka di bahu Ratu Segerani dari pedang Raja Indrajaya yang melayang menembusnya. Darah tidak lagi merah, tetesan darah hitam mengalir dari luka itu. Kurang ajar. Walau dalam keadaan terluka, Ratu Segerani mendekat ke Raja Indrajaya dengan cepat mengincar tangannya. Namun saat mengetahui pusaka Ratu Ular itu sudah tidak ada, ia pun berpaling. Kau tidak bisa menyembunyikan pusaka itu. Ia menatap pada Purbawangi. Ia sadar hanya Purbawangi yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan keberadaan sebuah benda.
Daryana yang menyadari keadaan itu menarik tubuh Purbawengi dan melindunginya di belakang bersama Wirabumi dan Kertasukma. Tidak akan kumaafkan jika ada yang berani menyentuh cucu perempuanku. Kertasukma dan Wirabumi pun membentuk formasi untuk melindungi Purbawengi dan pusaka yang berada di tangannya itu. Kalian hanya makhluk lemah. Seketika bayangan ular yang begitu besar memasuki bangunan itu dan menggetarkan seluruh kuil. Gila. Kertasukma tersentak saat mengetahui bayangan itu merasuki Ratu Segrani. Kedua pusaka itu sudah ada di sini, tidak perlu lagi menahan diri. Suara dari bayangan ular itu menggema. Sosok Ratu Segrani tidak lagi berwujud manusia. Sang danyang hitam telah mengambil alih tubuhnya. Kuil yang melindungi Manjing Marcopodo itu pun runtuh dengan batuan yang berjatuhan. Dewi Naganingrum tidak tinggal diam. Ia kembali ke wujud naga yang anggun dan melindungi Daryana dan yang lain. Jangan biarkan mereka mendapatkan pusaka itu. Mulailah ritual penyegelan. Teriak Dewi Naganingrum. Wirabumi baru menyadari sudah ada binar-binar kekuatan di sudut-sudut ruangan itu. Sebuah lambang-lambang bercahaya yang diukir dengan kekuatan kanuragan. Kekuatan alam ketujuh. Jadi kau pun sudah mengetahuinya. Hanya sedikit, Eyang. Itu pun karena Purbawengi pernah hampir melanggar batas itu. Saat tahu ritual penyegelan pusaka dimulai, seluruh danyang hitam mengalihkan perhatiannya ke arah kuil. Kala buta, Jagat Bara, Nyai Durgati mengincar Daryana yang mulai terlihat dari kuil yang runtuh. Jangan biarkan mereka. Di atas langit tiba-tiba terkumpul kekuatan mengerikan, hujan api, bebatuan besar, hingga kabut hitam yang siap jatuh ke arah Daryana. Kekuatan yang mungkin bisa menghancurkan sebuah pulau. Kalian gila. Ratu Puspacembaka tidak tinggal diam. Ia berusaha menahan kekuatan yang berkumpul itu bersama dengan danyang yang lain. Bertahanlah, ada danyang lain yang akan membantu kita. Mereka mendekat dari arah timur. Buta Cahaya Loka menyapu setiap batu yang berjatuhan di langit bersama Ratu Puspacembaka. Tapi itu saja tidak cukup. Bak sebuah meteor yang menyentuh daratan, kuil danyang putih yang melindungi Manjing Marcopodo hancur bersama setiap makhluk yang ada di dalamnya. Tanah paradanya berguncang, alam itu porak-poranda. Kuil itu pun tidak lagi berbentuk. Hembusan angin membawa aroma kehancuran. Tubuh Daryana gemetar, terlihat mustahil untuk bangkit, namun ia memaksa dirinya berdiri. Langkahnya terseret, berulang kali jatuh, namun ia tidak menyerah. Matanya melebar penuh horor melihat Wirabumi, Purbawengi dan Kertasukma tergeletak tak berdaya, nyaris kehilangan nyawa. Pusaka itu, di mana pusaka itu? Nafas Raja Indrajaya tersengal, tubuhnya lebih lemah daripada Daryana, namun matanya tetap mencari pusaka Ratu Ular. Panik Daryana memandang sekeliling, tidak ada pusaka itu di tangan Purbawengi, namun pandangannya tertuju pada sosok Dewi Naganingrum. Ia memegang pusaka itu sambil mengerahkan kekuatan untuk melindunginya. Sejenak Daryana merasa lega hingga ia melihat sesuatu yang mengerikan. Tubuh Dewi Naganingrum mulai terselimuti asap hitam pekat. Wujud naga anggun yang biasa melekat pada danyang putih itu berubah menjadi ular besar yang menjijikan, dengan taring yang meneteskan racun. Tidak ada lagi yang bisa merebut pusaka ini dariku, ucap Dewi Naganingrum, senyuman jahat terukir di wajahnya. Kau berkhianat. Tidak mungkin. Ratu Puspacembaka yang berada di dekatnya tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di tengah kekacauan, Wirabumi meskipun lemah mencoba merebut pusaka dari Dewi Naganingrum. Tangannya gemetar, Wirabumi hampir menyentuh pusaka itu, tetapi Dewi Naganingrum bergerak dengan cepat.
Ekor panjangnya yang tajam melesat dan menembus tubuh Wirabumi menciptakan lubang besar di dadanya. Tidak, Wirabumi! Amarah Daryana meledak. Ia merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya jika ia tidak bertindak. Dengan nafas terputus-putus, ia mulai merapal mantra kuno. Tubuhnya bergetar dan perlahan bayangannya terbelah menjadi 3 wujud. Ajian pecah sukmo, apa yang kau rencanakan, Daryana? Raja Indrajaya memandang dengan ketakutan. Dewi Naganingrum dan Ratu Segerani yang telah bergabung sebagai ular raksasa segera menyerang, namun sebelum serangan itu mengenai Daryana, sebuah sosok raksasa berbentuk kera melayang ke depan, menahan wajah ular-ular itu dengan tangan kosong. Gunakan ini, jangan pikirkan tubuhku, lakukan apa yang harus kau lakukan. Suara Baswara bergema, tubuhnya diambil alih oleh Wanadharma, roh kera gaib yang mengalirkan kekuatan kanuragan luar biasa. Tubuh Baswara yang kini menyatu dengan Wanadharma terus melawan. Darah mengalir dari mata, mulut, dan telinga, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin memberi waktu kepada Daryana. Kalian hanya manusia bodoh. Ratu Segerani meraung, membakar tubuhnya dengan asap hitam untuk melepaskan diri dari cengkeraman Baswara. Namun Baswara meledakkan energi terakhirnya, menghantam tubuh ular itu hingga terhempas ke tanah. Di sisi lain, Dewi Naganingrum memutuskan untuk menelan pusaka Ratu Ular, menyembunyikannya dalam tubuhnya. Habisi dia. Dia sedang merencanakan sesuatu. Terdengar suara Nyai Durgati dari langit, memerintah pasukan Danyang Hitam, namun Danyang Putih yang setia pada Daryana menahan mereka, menciptakan benteng terakhir. Mantra Daryana akhirnya berhenti dengan suara serak ia berbisik. Maafkan aku bahkan dalam kematian. Kita harus terus menjaga alam manusia. 3 pecahan sukmanya melayang menuju tubuh Wirabumi, Purbawengi, dan Kertasukma. Tubuh mereka berpendar, menyatu dengan energi baru. Daryana memandang rekan-rekannya, menyebut nama mereka satu persatu. Sukma Sambara akan menggantikan tugas Manjing Marcopodo. Kata-kata itu menggema di seluruh arena, menimbulkan kepanikan di pihak Danyang Hitam. Manjing Marcopodo, pusaka suci yang selama ini dilindungi, akhirnya terbuka. Batu berusia ribuan tahun yang melindunginya pecah, mengungkapkan luapan energi bercahaya yang ditutupi aksara-aksara kuno. Cahaya itu menyeruak, menciptakan tekanan besar yang menekan semua makhluk, baik Danyang Putih maupun hitam. Dewi Naganingrum berteriak. Teriakannya menggema dipenuhi ketakutan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Namun Baswara, meski tubuhnya mulai kehilangan bentuk manusiawi, mengerahkan seluruh kekuatannya bersama Wanadharma, menciptakan ledakan energi terakhir yang menghentikan langkah Dewi Naganingrum, memantulkannya jatuh ke tanah. Asap hitam ini kehancuran tidak terhindarkan tanpa kekuatan penyeimbang. Nyai Durgati wajahnya pucat karena memahami apa yang akan terjadi. Lakukan, Daryana. Segila apapun rencanamu, aku percaya kepadamu. Raja Indrajaya dengan tubuh penuh luka dan pedang yang bergetar di tangannya mengangkat senjatanya ke langit. Lakukanlah, Daryana. Aku, keturunan leluhur Indrajaya, memberkatimu dengan seluruh restu para leluhur. Tanah berguncang hebat ketika Manjing Marcopodo, pusaka legendaris itu, bergetar hebat di tangan Daryana. Aksara-aksara gaib yang menyelubunginya bersinar terang sebelum akhirnya pecah, menghantam ledakan cahaya putih murni yang memancar ke seluruh penjuru tanah para Danyang. Nyai Durgati menjerit. Deritanya terdengar memegahkan, penuh ketakutan. Para Danyang Hitam mendadak kehilangan kekuatannya. Tubuh mereka goyah seolah tidak lagi sanggup berdiri. Apa yang kau lakukan?
Angkara Saka tidak akan bisa bangkit, tapi alam manusia tetap akan musnah tanpa keseimbangan. Di sisi lain, para Danyang Putih hanya terdiam menatap kehancuran pusaka agung mereka. Tidak ada yang menyangka Daryan akan menghancurkan sesuatu yang menjadi inti keseimbangan dunia. Itulah alasan kita harus menguasai alam manusia. Manusia memang makhluk bodoh yang selalu menghancurkan keseimbangan. Tanah para Danyang terus bergetar, retakan demi retakan memunculkan aura kehancuran. Namun kali ini bukan karena pertempuran, melainkan karena dampak langsung dari rusaknya keseimbangan yang selama ini dijaga Manjing Marcopodo. Urus nasib kalian sendiri. Suara dingin Jagat Bara memecah keheningan. Api yang selama ini menyelubungi tubuhnya padam. Wilayah Danyang Putih akan hancur dan itulah kalian. Dengan itu, ia melayang pergi diikuti oleh para Danyang hitam lainnya yang kehilangan tujuan setelah harapan membangkitkan Angkara Saka musnah. Namun mereka tetap menatap ke arah medan pertempuran, menunggu. Getaran tanah mulai mereda. Bencana besar yang diperkirakan akan meluluh lantakan tanah para Danyang tidak terjadi. Di tengah reruntuhan, cahaya putih berpendar membentuk 4 sosok roh yang melayang di atas sisa-sisa Manjing Marcopodo. Itu mereka. Bisik Ratu Puspacembaka dengan nada getir. Ia melangkah mendekati 4 roh itu, namun sosok-sosok tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Mereka hanyalah wujud energi murni menggantikan kekuatan Manjing Marcopodo yang telah hancur. Daryana, apa yang sebenarnya terjadi? Raja Indrajaya dengan suara bergetar memandang ke arah Dewi Agni, salah satu dari sedikit yang tetap berdiri. Keempat darah Sambara telah menyegel Manjing Marcopodo dalam diri mereka sendiri. Jelas Dewi Agni, api putihnya kini berubah lembut menyelimuti keempat roh itu. Itulah jalan terakhir yang dipikirkan Daryana untuk menyelamatkan alam manusia dan wilayah Danyang Putih. Mereka mati. Mati. Buto Cahaya Loka yang tubuh raksasanya berpendar samar tertawa getir. Mati hanyalah konsep yang kalian manusia ciptakan. Bagi kami para Danyang, selama keberadaan kami masih terasa di alam ini, tubuh atau tidak kami tetap hidup. Perang tanah para Danyang berakhir dengan tragis. Sebab manusia yang berjuang untuk keseimbangan kini tidak lagi bernyawa. Namun keberadaan mereka tetap abadi di tempat ini, menjadi pilar baru keseimbangan yang menggantikan Manjing Marcopodo. Namun bencana di alam manusia masih menyisakan jejak kehancuran. Gunung-gunung meletus, lautan bergolak, dan ribuan nyawa melayang. Semua itu menjadi harga yang harus dibayar demi menghentikan ancaman Angkara Saka. Di tempat yang sama, keempat roh itu kini berdiri di antara para Danyang, menanti saat mereka sadar kembali, menjadi penjaga baru yang memastikan keseimbangan dunia tetap terjaga, melawan bayangan gelap yang mungkin datang di masa depan. Hancurnya pendopo kunci jagat menjadi awal dari kehancuran besar. Kehancuran itu menandakan kebangkitan para Danyang hitam, makhluk-makhluk penguasa kegelapan yang kini menghuni jagat Segoro Demit. Setelah berhadapan langsung dengan Dewi Naganingrum, keberadaan Kolobuto benar-benar membuatku sadar betapa besar jurang kekuatan antara kami manusia dengan mereka para Danyang. Selain Dewi Naganingrum dan Kolobuto, apakah ada lagi makhluk yang lebih mengerikan dari mereka? Tanya Mas Jagat dengan nada cemas, suaranya hampir tenggelam oleh derak api unggun di tengah malam yang dingin. Kami semua terdiam, hanya suara kayu terbakar yang mengisi keheningan. Api unggun di tengah-tengah kami menjadi perlindungan sementara, melindungi kami dari kegelapan yang seolah menyaksikan setiap gerakan kami. Eyang Berbawangi memecah keheningan dengan suara beratnya. Roro Mayit, penguasa alam kematian.
Di dekatnya nyawa manusia hanyalah permainan. Pengikutnya tidak bisa mati seburuk apapun tubuh mereka dihancurkan. Aku menelan ludah membayangkan kengerian sosok itu. Lalu ada jagat para penguasa api bumi. Tambah Eyang Wirabumi yang menggenggam kerisnya yang berkilauan oleh percikan api. Dialah sumber dari segala lahar gunung berapi dan api gaib. Semua kobaran api berasal darinya. Nyai Durga ibu dari segala kutukan. Ia adalah titisan Dewi Durga, pencipta setan-setan yang menghantui alam manusia. Hanya 3 nama yang disebutkan, tapi tubuhku, Pale dan Mas Jagat sudah terasa dingin oleh ketakutan bayangan akan kekuatan mereka menghantui pikiran kami. Eyang, apakah ada cara untuk mengalahkan mereka? Eyang Purbawangi memandangi kami dengan sorot mata bijak tapi penuh ketegasan. Mereka tidak boleh lenyap, Bimo. Mereka adalah bagian dari keseimbangan alam ini. Bayangkan jika tidak ada api dari bumi, tidak akan ada kutukan atau ancaman yang membuat manusia takut berbuat dosa. Dan tidak ada kematian meskipun tubuh manusia sudah menua. Dunia akan kacau. Penjelasan itu membuat kami tertegun. Para danyang bukan sekedar makhluk gaib. Mereka adalah perwujudan kekuatan alam. Keseimbangan yang menjaga dunia ini. Mereka ada bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk menjaga harmoni. Namun, segala hal di alam ini memiliki penyeimbang. Kekuatan yang mampu menahan mereka juga ada. Kita hanya perlu menemukannya. Aku menatapnya, wajahnya terlihat tegas meskipun jelas ada kecemasan yang coba ia sembunyikan. Jadi selain mencari pusaka Ratu Ular, kita juga harus menemukan penyeimbang kekuatan danyang-danyang itu. Kejadian di masa lalu membuat kami bertiga, aku, Wirabumi dan Kertasukma tewas dan terjebak di alam gaib. Sukma kami tidak memiliki kekuatan penuh di alam manusia. Jika pusaka itu memang berada di sana, kami hanya bisa membantu kalian sejauh kemampuan kalian. Kami kembali terdiam, hanya ditemani api unggun yang mulai mengecil. Beban misi ini terasa semakin berat. Kami tidak hanya berhadapan dengan makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat, tetapi juga berjuang menjaga keseimbangan dunia. Dan di tengah api yang mulai redup, kesadaran itu semakin jelas. Apa yang kami hadapi bukan sekedar pertempuran, melainkan ujian bagi seluruh keberadaan kami sebagai manusia.